Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved students. How are you doing? I hope you are in a good condition. Okay, pada video kali ini Mr. akan membahas tentang discussion text part 2. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang discussion text, dan sekarang kita akan lebih mendalami tentang discussion text ini. Oke, silakan disimak video berikut. Okay, first I want to know about what have you learned before in the previous video. Kemarin kan Mr. menjelaskan tentang discussion text. Ada sebuah teks tentang television. Udah Mr. jelaskan. Dan sekarang Mr. tanyakan lagi, what have you learned? Apa yang sudah kamu pelajari pada video sebelumnya? Yang pertama itu ada definition dari discussion text, pengertiannya ya. Definition itu pengertian. Second itu ada purpose of a discussion text, tujuan dari sebuah teks diskusi. Nah, in the previous video I have taught you about this. Dan the last itu ada generic structure. Generic structure itu kerangka yang menyusun sebuah teks diskusi. Ada berapa aja tuh generic structure-nya kemarin? Ada yang masih ingat? Okay, anyone who can say the first paragraph of generic structure dari teks diskusi? Ya, good. Ada isu atau problem, masalah yang akan dijabarkan atau yang akan dibahas di sebuah teks diskusi. Nah, pada paragraf pertama ini penulis menjelaskan tentang masalah itu. Oke. Second itu ada supporting points, pendapat-pendapat mendukung tentang permasalahan yang diangkat. Di sini biasanya terdapat beberapa ide pokok ya beserta penjelasannya. Oke, the third ada contrasting points, kontra, yang menentang, pendapat-pendapat yang menentang tentang isu yang diangkat oleh penulis biasanya dijabarkan di sini. Oke, dan the last itu ada conclusion atau recommendation. Di sini penulis biasanya menyimpulkan pendapat-pendapat yang kontra dan yang mendukung itu, dan dikasih oleh penulis tentang pendapat dia pribadi dan berharap si pembaca dapat setuju dengan dia. Begitu ya. Okay, before we talk about the language features atau unsur bahasa dari sebuah teks diskusi, pertama Mr. ingin menjelaskan dahulu beberapa ekspresi yang kita gunakan untuk menolak atau tidak setuju dengan suatu pendapat, untuk menyatakan ketidaksetujuan kepada satu pendapat. Di sini kita nggak langsung ngatain atau bilang I disagree with you ya. Walaupun artinya itu saya tidak setuju, cuma kalau ini kurang polite atau tidak sopan. Okay. To express disagreement politely in English, you should be use phrases that are modified to be more polite, such as untuk mengemukakan ketidaksetujuan secara sopan, secara santun di dalam bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan frasa-frasa yang dimodifikasi untuk lebih sopan, untuk terdengar lebih sopan. Seperti contohnya, for example, itu meaningnya, I'm afraid I disagree. Second, I'm not sure about that. Third, I don't see it that way. Oke, ini beberapa frasa-frasa yang telah dimodifikasi untuk terdengar lebih sopan atau santun. Oke, untuk indirect disagreement, ketidaksetujuan tidak langsung ya. Contohnya, such as, well, in my opinion. Second, actually, I think. Yang last, in informal disagreement, kita bisa juga mengatakan seperti ini.
You can be serious. Second, no way. Ini informal ya, atau tidak resmi. Kita biasanya mengenakan ekspresi-ekspresi informal ini kepada teman sebaya atau di luar lingkungan perkantoran atau sekolah. Biasanya ini di rumah ya, di lingkungan rumah bisa kita pakai informal disagreement ini. Oke, dialog pertama itu ada Rani ngomong begini ya. Dev, our new English teacher doesn't allow us to look at the dictionary during the learning process. Dia ngadu ke si Dev kayaknya ya. Dev, guru bahasa Inggris kita yang baru gak ngizinin kita untuk melihat kamus ketika proses belajar berlangsung. Apa respon si Dev? Nah, si Dev bilang, I'm afraid I disagree with that. Saya tidak setuju dengan kebijakan itu. Saya tidak setuju dengan guru bahasa Inggris yang baru itu melarang kita untuk melihat kamus selama belajar. Oke, apa alasan si Dev kira-kira? Oke, dia bilang, as a student, we still need a dictionary in a learning process. Oke, alasannya itu sebagai seorang siswa, kita masih perlu untuk melihat kamus selama proses pembelajaran. Oke, itu pendapat si Dev ya. Dia bilang, I'm afraid I disagree with that. Oke, tadi ada di slide sebelumnya ada 3 pilihannya. I'm afraid I disagree with that, atau second itu ada I'm not sure about that. The last, I don't see it that way. Oke, ini cara bilang I disagree with you in polite way, di dalam cara yang sopan. Jadi yang Mr. garis bawahi dan tebalkan ini bisa diganti dengan ekspresi-ekspresi lainnya ya. Oke, dialog kedua ada Dimas. Dimas ngomong, I don't get it. Why did our school cancel the basketball tournament? I've been waiting this my whole life. Dia kayaknya kesal ya. Saya nggak ngerti. Aku nggak ngerti lagi kenapa sekolah kita membatalkan turnamen basket itu. Saya telah menunggunya selama hidup saya. Ya, mungkin dia seorang pemain basket di sekolahnya ya, dan sekolahnya mau ngadain turnamen dan tiba-tiba dibatalkan. Nah, kenapa itu dibatalkan? Oke, coba lihat respon temannya. Di sini ada Dandi. Well, in my opinion, that's the best way to take due to this COVID-19 threat. Menurut pendapat saya, itu adalah cara terbaik yang harus diambil dikarenakan ancaman dari COVID-19. Oh ya, karena selama COVID-19 ini kita harus menghindari kerumunan-kerumunan ya. Semoga siswa-siswa Mister semuanya juga menghindari kerumunan dan di rumah aja. Oke, ini salah satu contoh dari indirect disagreement, untuk menyatakan ketidaksetujuan secara tidak langsung. Ini si Dandi ini kayaknya nggak setuju sama si Dimas, karena si Dimas itu mempertanyakan alasan sekolahnya kenapa membatalkan, cancel the basketball tournament. Dan menurut pendapat si Dandi, that's the best way to take to this COVID-19 threat. Itu adalah jalan terbaik yang harus diambil dikarenakan ancaman dari virus corona ini. Oke, itu ya. Yang Mister garis bawahi dan beri huruf tebal itu maksudnya supaya bisa diganti dengan beberapa ekspresi lain. Ini bisa juga dipakai actually, I think, atau well, in my opinion. Itu setelahnya kita lanjutkan dengan pendapat kita atau alasan kita kenapa kita tidak setuju dengan pendapat sebelumnya. Oke, di the next slide itu ada language features of discussion text. Apa itu kira-kira language features dari discussion text?
Language features itu apa, Mister? Language features itu adalah unsur bahasa yang kita gunakan pada sebuah teks diskusi, ya. Pertama itu ada menggunakan simple present tense. Kalimat yang kita gunakan pada teks diskusi ini adalah kalimat yang menggunakan tenses simple present. Second itu ada menggunakan modalities. Apa itu modalities? Nanti bisa dijelaskan, ya. The third itu ada menggunakan connective words, kata hubung. Oke, apa itu simple present tense? Simple present tense merupakan tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau suatu kebenaran umum. Simple present tense adalah tenses yang paling sering digunakan sehari-hari. Oke, saya harap Anda semua dapat memperhatikan dengan baik, ya, karena tenses simple present ini akan sering digunakan baik itu dalam writing atau speaking maupun reading dan listening, ya, semuanya simple present tense ini. Jadi mudah-mudahan dengan video ini dapat paham Anda semua. Oke, simple present tense yang verbal menggunakan kalimat positif. Oke, di sini ada mereka berjalan menuju bukit itu setiap minggu. Ini kejadian yang berulang, ya, karena di setiap minggu itu pasti kita akan temukan mereka berjalan ke bukit itu. Oke, kalau Mr. bikin they walking to that hill every week, kira-kira benar nggak? Atau ada yang jawabannya memang itu? Ya, berjalan kan walking. Mereka berjalan ke bukit itu setiap minggu. They walking to that hill every week. Benar, ya? Benar itu jawabannya. Oke, nggak tepat, ya, kalau they walking to that hill every week. Terus apa yang tepatnya, Mister? Jawaban yang benarnya itu adalah they walk to that hill every week. Mereka berjalan ke bukit itu setiap minggu. Jadi nggak pakai walking, ya, walk aja kata kerja pertama. Nah, ingat, semua present itu kita menggunakan kata kerja pertama, bukan kata kerja kedua, bukan juga kata verb one ditambah ing, bukan juga kata kerja pertama ditambah ing. Walk aja kata kerja pertama. Oke, contoh selanjutnya itu ada kami pergi ke sekolah dengan mobil. Ada yang bisa nebak jawabannya apa? Kami pergi ke sekolah dengan mobil. Jawabannya we go to school by car. Bukan we going, ya, bukan juga we went. Kita di sini menggunakan kata kerja pertama. We go to school by car. Oke, ini ada sebuah pertanyaan untuk Anda semua. Di sini Mister bikin dia perempuan pergi ke taman setiap sore. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Dia perempuan pergi ke taman setiap sore. Ingat, ya, tadi Mister bilang kata jawab pertama. Nah, ini jawabannya. She go to the park every afternoon. Oke, kira-kira tepat nggak ini jawabannya? Tepatlah, Mister. Kan tadi Mister bilang menggunakan kata kerja pertama, dan kata kerja pertama dari pergi itu adalah go. Gimana? Setuju semuanya jawabannya? She go to the park every afternoon. Jawabannya kurang tepat, ya, atau salah. Bukan itu jawabannya. Jawabannya tepatnya she goes to the park every afternoon. Nah, khusus untuk subjeknya yang orang ketiga tunggal, kita menggunakan akhiran es pada kata kerja pertama. Nah, setelah subjeknya itu she, bisa we, bisa they. Nah, kita gunakan verb one atau verb one ditambah s atau es. Lalu ditambahkan dengan adverb of time ataupun adverb of place, keterangan waktu atau keterangan tempat. Oke, jadi
penggunaan verb 1 S atau IS ini tergantung ke subjeknya ya. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, kita menggunakan akhiran S atau IS pada kata kerja pertamanya. Ini yang lebih jelasnya seperti ini. Nah, jika subjeknya itu Ayu, Dewi, atau yang plural, jamak, Andi and Rini, kita menggunakan kata kerja pertama saja, tanpa embel-embel apapun, nggak walking, nggak went, langsung aja pakai walk kata kerja pertama. Go nggak ditambah ing ya. Nah, kalau yang verb 1 plus S atau ES itu subjeknya harus she, he, it atau orang ketiga tunggal. Itu Andi ya. Atau bisa juga Rudy, siapapun. Yang jelas satu orang aja. Jika itu she, he, it atau orang ketiga tunggal, kita menambahkan akhiran S atau IS pada kata kerja pertamanya. Maksudnya gimana, Mister? Oke, selanjutnya itu ada simple present dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, interrogatif ya. Do you live here? Ini adalah pertanyaan yes or no question. Jawabannya bisa cuma yes atau no aja. Pertanyaannya itu, apakah kamu tinggal di sini? Jawabannya ya atau tidak. Do you live here? Yes, I do. Do you live here? No, I don't. Itu jawabannya ya. Second itu ada, do you agree with our school new rule? Do you agree with our school new rule? Nah, ini masih yes or no question. Apakah kamu setuju dengan kebijakan baru dari sekolah kita? Bisa jawab ya atau tidak, tergantung pendapat kita. The third itu ada, does she go to the same school with you? Apakah dia pergi ke sekolah yang sama dengan kamu? Jawabannya yes or no. Yes, she does, atau no, she doesn't ya. Dan the last itu ada, where do you come from? Ini pertanyaannya menggunakan kalimat tanya 5W 1H. Apa aja itu yang 5W 1H? Yang 5W itu where, who, when, why, what. Nah, itu yang 5W ya. Yang 1H itu how. Where do you come from? Dimana kamu berasal. Nah, kalau memakai yang 5W 1H, kita taruh dulu do, kita taruh dulu 5W 1H nya, baru kita pakai do ya. Ini polanya seperti ini, do atau does. Jika kita ingin bertanya itu, kita taruh dulu do atau does, selanjutnya subjeknya. Nah, do atau does ini maksudnya kita gunakan tergantung subjeknya. Kalau subjeknya she, he, it, kita pakai does pertanyaan pertama, seperti yang nomor 3 ya. Does she go? Nah, itu karena subjeknya adalah she, makanya pertanyaannya diawali dengan does. Jika tidak, pertanyaannya diawali dengan do. Nah, contohnya yang you ini, Ayu Dewi, kita pakai do. Do you live here? Do we agree with our school new rule? Nah, itu juga pakai do ya. Do they agree with our school new rule? Itu kita pakai do karena subjeknya termasuk yang ke Ayu Dewi tadi. Dan kita menggunakan verb 1 langsung jika kita menggunakan kalimat tanya itu ya. Yang Mister tebalkan itu adalah verb 1 semuanya. Live, agree, go, come, itu adalah verb pertama. Nah, di sini Mister bagikan beberapa kata kerja pertama. Ada go, work, play, watch, study, visit, agree, think, and believe. Nah, jika kita tambahkan akhiran S atau IS, jadinya seperti ini. Nah, jadi go menjadi goes, go menjadi goes, work menjadi works, play menjadi plays,
watch menjadi watches, study menjadi studies, visit menjadi visits, agree menjadi agrees, think menjadi thinks, believe menjadi believes. Kapan kita gunakan verb 1 dengan akhiran s atau es ini? Jika subjeknya adalah she, he, it atau orang ketiga tunggal. Nah, mudah-mudahan paham ya. Oke, the next slide itu masuk ke modal lagi. Modal auxiliary. Apa itu modal? Modal adalah bentuk kata yang membantu kata kerja. Modal harus disandingkan dengan verbs, harus disandingkan dengan kata kerja ya. Oleh sebab itu, modal juga sering disebut dengan kata kerja ganti. Oke, apa aja itu macam-macam modal itu? Ada shall, ada will, ada can, ada may, ada must dan sebagainya. Yang would, could dan might plus to itu adalah bentuk lampau dari yang modal yang sebelahnya ya. Cara penggunaannya seperti ini. Modal itu kita tambahkan sebelum kata kerja. Contohnya, you should play this game. Nah, yang mesti tebalkan itu adalah kata kerja. Yang kata sebelumnya adalah modalnya. You should play this game. Ini adalah bentuk suggestion. Kamu harus memainkan game ini. Kamu harus mencoba game ini. Nah, itu adalah bentuk kalimat saran ya. Second itu ada you must stop smoking. Kamu harus berhenti merokok. Nah, ini juga masuk ke suggestion. Kamu harus berhenti merokok. Modal yang digunakan di sini adalah must dan kata kerjanya stop. Nah, ingat ya, setelah modal itu yang kita gunakan adalah kata kerja pertama, bukan kata kerja pertama ditambahkan ing, bukan kata kerja kedua. Kita gunakan kata kerja pertama. Play, stop, meet dan read. Enggak reading, enggak read ya. Read kata kerja pertama. Kalimatnya itu ada we will meet them this afternoon. Ini bentuk kalimatnya adalah kalimat rencana ya. Kita akan menemui mereka sore ini. We will itu akan menemui mereka this afternoon. Kita akan menemui mereka sore ini. 11 itu ada she can read a novel all night long. She can read a novel all night long. Ini menunjukkan ability atau kemampuan. She can, dia bisa, dia perempuan bisa read a novel all night long, membaca sebuah novel semalaman suntuk. Nah, itu yang di sini kalimatnya menunjukkan kemampuan dari si perempuan ini untuk membaca sebuah novel semalaman suntuk. Nah, itu beberapa penggunaan dari modal. Ingat ya, setelah modal itu harus kita ikuti dengan kata kerja pertama. Apa aja modal itu tadi? Ada shall, ada must, ada will, ada can, ada may, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya itu ada connective words. Connective words itu adalah kata hubung. Penjelasan pertamanya itu ada connectives are words to link ideas, untuk menghubungkan ide-ide, so that there is a unity in paragraph, supaya ada kesatuan atau menyatu dalam sebuah paragraf itu. Second itu ada connectives are found in a discussion text. Kata hubung ini ditemukan di sebuah teks diskusi ya. Kita menggunakan connective words dalam sebuah teks diskusi ya. Macam-macam connective words itu. Connectives-nya itu atau kata hubungnya itu ada and, also, as well as, besides, finally, furthermore, moreover, in addition to. Fungsinya di sini adalah more information follows, akan diikuti oleh informasi yang lebih lanjut. Misalnya, watching TV makes us lack of movement. Besides, it makes us less productive. Nah, ini dia mengatakan menonton TV itu membuat kita kekurangan gerak. Di samping itu, menonton TV membuat kita kurang produktif, nggak ngapa-ngapain itu menjadi kurang produktif ya. Nah, maksud
information follow-nya itu ya. Pertama itu dia bilang lack of movement. Nah, di samping itu it makes us less productive, tidak produktif. Second itu ada smoking is not a good habit. It is dangerous for our health and the people around us. Finally, it is wasting our money. Nah, dia bilang smoking is not a good habit. Merokok itu bukanlah kebiasaan yang baik. It is dangerous for our health and the people around us. Merokok itu berbahaya untuk kesehatan kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Finally, it is wasting our money. Selanjutnya, atau yang terakhir, merokok itu membuang-buang uang kita. Nah, dapat dilihat ya. Setelah connective finally ini ada informasi lebih lanjut. Dia bilang it is wasting our money. Dan setelah besides juga ada informasi lebih lanjut. It is made us less productive. Membuat kita tidak produktif. Nah, connective word selanjutnya itu ada even if, however, in spite of, instead of, nevertheless, on the other hand, despite, still, dan terakhir yet. Nah, fungsi dari connective words yang bisa disebutkan barusan itu adalah an opposite idea will follow. Nah, ide yang berlawanan akan muncul. Nah, berarti ada dua pendapat di satu kalimat ya. Contohnya bagaimana tuh, Mister? Nah, for example, however interesting the video games are, children should remember their homework. Nah, seberapa pun menariknya sebuah video games, anak-anak harus ingat untuk mengerjakan PR-nya, untuk mengerjakan homework-nya ya. Ini ada dua ide yang berlawanan. Pertama itu dia bilang video games itu menarik. Nah, tapi si siswa harus tetap mengerjakan PR-nya. Ya, ini untuk Anda semuanya ya. Terus ada even if, meskipun. Even if TV give us some bad impact, I personally believe it entertains us. Nah, meskipun TV memberikan beberapa dampak yang buruk, saya pribadi percaya TV itu entertains us, menghibur kita. Nah, ini ada dua pendapat yang berlawanannya. Yang pertama, dia mengakui kalau TV itu mempunyai some bad impact. Dan tapi dia percaya TV itu juga menghibur. Nah, itu maksudnya penggunaan kata hubung ini untuk menghubungkan dua pendapat yang berlawanan. Ya, mudah-mudahan semuanya paham. Oke, lalu ada connective word-nya as the result of, because, due to, in order to, dan terakhir since. Ini fungsinya information about the cause of something follows. Akan diikuti oleh penyebab dari sesuatu. For example, a lot of animals go out from the forest as a result of illegal logging. Banyak binatang keluar dari hutan as a result of, artinya because, sama dengan because, sama dengan due to, sama dengan in order to, artinya dikarenakan oleh illegal logging, pembalakan liar ya. Banyak binatang-binatang yang keluar dari hutan dikarenakan oleh pembalakan liar. Nah, itu maksud dari information about the cause of something follows. Penyebabnya itu apa? Illegal logging. Yang disebabkannya apa? Animal go out from the forest. Binatang-binatang keluar dari hutan. Satu lagi, they work from home due to COVID-19. Mereka bekerja dari rumah dikarenakan, because, ini due to ini sama dengan because, artinya dikarenakan karena COVID-19. Penyebabnya apa? COVID-19. Akibatnya mereka bekerja dari rumah, they work from home. Itu. Okay, I think it's all in this video. Semoga Anda semua paham dan dapat disalin
Itu PowerPoint yang saya kirim ya. Oke, thank you for watching. See you guys.